Fair value gap adalah zona krusial yang bisa jadi bagian penting dalam strategi trading kita. Tapi supaya bisa menggunakannya dengan efektif, kita harus paham apa saja yang membuat sebuah fair value gap benar-benar valid dan layak untuk digunakan. Jadi dalam video singkat ini, saya telah merangkum semua yang perlu kalian ketahui untuk menguasai teknik trading dengan fair value gap dalam 5 tips sederhana. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya. Fair value gap terdiri dari serangkaian 3 candle. Fair value gap ini muncul ketika ada celah antara sumbu atas candle pertama dan sumbu bawah candle ketiga. Celah dalam formasi ini disebut sebagai fair value gap atau imbalance. Fair value gap atau imbalance terbentuk oleh tekanan kuat dari buyer dan menciptakan ketidakseimbangan harga yang ditandai oleh celah atau gap. Dan pada pergerakan harga selanjutnya, area ini bisa berfungsi seperti magnet yang menarik harga kembali untuk menutup celah dan menyeimbangkan harga sebelum harga melanjutkan kenaikannya. Ada juga variasi bearish yang prinsipnya sama. Satu-satunya perbedaannya adalah fair value gap atau imbalance terjadi ke arah bawah yang menunjukkan terjadinya tekanan kuat dari seller. Sehingga area ini berfungsi sebagai zona di mana harga cenderung tertarik kembali untuk mengisi celah yang telah terbentuk sebelum akhirnya kembali melanjutkan pergerakan turun. Setelah kalian memahami konsep dasar fair value gap, mari kita mulai dengan tip yang pertama. Hanya gunakan fair value gap yang sesuai dengan arah pergerakan harga saat ini. Dalam pergerakan uptrend, agar tren tetap valid, harga harus terus menciptakan higher high baru. Tapi setelah high baru terbentuk, biasanya akan terjadi retracement atau koreksi ke bawah. Saat harga turun, ia perlu menemukan area support agar bisa memantul dan melanjutkan kenaikan berikutnya. Disinilah peran penting bullish fair value gap pada pergerakan harga sebelumnya. Kita dapat memanfaatkannya sebagai zona entry buy sebelum harga melanjutkan pergerakan uptrend. Contohnya, setiap kali terbentuk higher high, harga kemudian retrace kembali ke bullish fair value gap, di mana ia menemukan support sebelum melanjutkan kenaikan. Sedangkan dalam tren turun, agar harga terus menciptakan lower low baru, ia harus menemukan resisten sementara untuk membentuk pergerakan turun berikutnya. Disinilah kita akan menggunakan bearish fair value gap. Contohnya, kita bisa lihat pada struktur downtrend ini. Setiap kali terbentuk lower low baru, harga kemudian pullback ke atas menuju fair value gap bearish, di mana ia menemukan resisten sebelum melanjutkan pergerakan turun. Jadi kesimpulannya, dalam tren naik kita hanya menggunakan fair value gap bullish, dan dalam tren turun kita hanya akan menggunakan fair value gap bearish. Dengan cara ini, kita memastikan bahwa selalu mengikuti order flow dengan benar. Sekarang tips berikutnya. Jangan pernah menggunakan fair value gap yang sudah tersentuh atau dimitigasi dalam pergerakan harga sebelumnya. Sebagai contoh, di sini kita bisa melihat fair value gap, tapi kalau diperhatikan lebih dekat, harga sudah sempat menyentuh area